Sebelum dimulai, bisa subscribe di channel Taman Santuya. Sabdo Palon dan Noyo Genggong belum dikenal di masa pemerintahan Raja pertama Sang Ramawijaya yang berbisika Sri Kertaraja Sajaya Wardana, maupun Raja kedua Dyah Jaya Negara yang berbisika Sri Sundara Pandya Dewa Adiswara. Di masa itu, abdi dalam yang melekat pada keluarga raja adalah Sang Sapu Angin dan Sang Sabu Jagat. Dalam konteks ini, nama sesungguhnya dari abdi raja tersebut bukanlah itu. Gelar tersebut lebih dekat pada sifat perilaku sang abdi. Sapu Jagat berkonotasi sapu adalah yang membersihkan atau yang mengatasi, dan jagat adalah masalah-masalah yang bersifat keduniawian. Jadi Sapu Jagat adalah seorang abdi yang piawai dalam ilmu keduniawian dan kanuragan. Sedangkan Sapu Angin berkonotasi sapu adalah yang membersihkan atau yang mengatasi, dan angin adalah masalah-masalah yang bersifat spiritual atau kebatinan. Jadi Sang Sapu Angin adalah seorang abdi yang piawai dalam hal keagamaan dan spiritual atau kebatinan. Begitu abdi ini menduduki jabatan tersebut, maka nama pribadinya akan ditinggalkan dan memakai gelar barunya sebagai Sang Sapu Angin dan Sang Sapu Jagat. Hal ini dapat Anda buktikan bila mengunjungi Siti Hinjil Majapahit. Di belakang posisi Raja Sri Kertaraja Sajaya Wardana ada bangunan makam Sang Sapu Angin dan Sang Sapu Jagat. Demikian pula lokasi Candi Bajang Ratu, tempat abu jenazah Sri Sundara Pandya Dewa Adiswara Dyah Jaya Negara. Di kompleks candi juga ditemui model makam sejenis. Sabdo Palon dan Noyo Genggong secara eksplisit baru dikenal pada era pemerintahan Raja ketiga Prabu Sri atau Ranindiah Tribuana Wijaya Tunggadewi Maharajasa yang berbisika Sri Tribuana Tunggadewi Maharajasa Jaya W.I. Sen U.W.R. dan I. Hal ini atas masukan dari Mahar Sinmaudara sebagai Mahapate dalam pura, yang merubah karakter sebelumnya menjadi Sabdo Palon dan Noyo Genggong. Alasannya adalah ketika pemerintahan Raja kedua banyak terjadi pemberontakan akibat adanya hasutan dari orang-orang di dekat Raja, sehingga diputuskan untuk membuat mekanisme steril dan memberi pendampingan berupa tokoh yang mampu memberikan pertimbangan objektif kepada Raja. Sedangkan masalah keamanan Raja dan keluarganya diserahkan penuh kepada Dharma Putra dan Bayangkara. Ini semacam pas pampres dan pasukan khusus pelindung kota raja atau ibu kota. Sama dengan konsep Sang Sapu Angin dan Sang Sapu Jagat, Santo Palon dan Noyo Genggong bukanlah nama asli dari sang abdi, tetapi gelar yang diberikan abdi sesuai karakter tugas yang diembannya. Sabdo Palon berkonotasi sabdo adalah seseorang yang memberikan masukan atau ajaran, dan palon adalah kebenaran yang bergema dalam ruang semesta. Jadi Sabdo Palon adalah seseorang abdi yang berani menyuarakan kebenaran kepada raja dan berani menanggung akibatnya. Kemudian Noyo Genggong yang berkonotasi naya adalah nayaka atas seorang abdi raja, dan genggong adalah mengulang-ulang suara. Jadi Noyo Genggong adalah seseorang abdi yang berani mengingatkan raja secara berulang-ulang tentang kebenaran dan berani menanggung akibatnya. Sabdo Palon bereaksi sebagai abdi yang memberikan pertimbangan sebelum raja mengambil tindakan, sedangkan Noyo Genggong adalah abdi yang memberikan teguran apabila raja melakukan kekeliruan dalam berperilaku. Yang luar biasa dari konsep ini adalah Sabdo Palon dan Noyo Genggong diambil dari abdi yang buta huruf, tetapi mempunyai pemahaman yang mendalam atas tugasnya sebagai pihak yang jadi pertimbangan raja. Alasannya dengan kondisinya yang buta huruf akan memperkecil pengaruh dari pihak luar dalam penyampaian pertimbangan ke raja, juga menjadi pertimbangan spiritual bagi raja bahwa ada seseorang biasa yang bukan bangsawan dan buta huruf yang berani menegur raja, dan teguran itu membawa suara kebenaran. Jelas abdi ini adalah makhluk yang mendapat pencerahan dari Tuhan. Kata hati sang raja
Maka unsur tertinggi dari dua abdi ini adalah kejujuran, keluguan, dan pemahaman yang mendalam atas hukum kebenaran semesta. Itulah kepangkatan abdi dalam yang terdekat dengan Raja Wilwatikta Majapahit, yakni Sabdo Palon dan Noyog Hinggom. Sabdo Palon dan Noyog Hinggom yang pertama kali ada adalah di era kepemimpinan Sri Tribhuwana Tunggal Dewi Maharaja Sajaya W.E.Sen U.W.R. dan E. Bisa dibuktikan di petilasan beliau di Desa Pangge, Trowulan. Di sana selain petilasan Maharsi Maudara, juga akan Anda temukan petilasan sekarang dibentuk model makam dari dua abdi kinasih, yakni Sabdo Palon dan Noyog Hinggom ini. Karena ini konsep struktural kenegaraan di era itu. Hal yang sama juga diwarisi oleh raja-raja di Majapahit KOTNY. Itulah sebabnya banyak sekali tersebar petilasan yang berkonotasi Sabdo Palon dan Noyog Hinggom. Karena sejumlah beberapa era raja di Majapahit. Di Majapahit khususnya, sebanyak itu pula Sabdo Palon dan Noyog Hinggom ada. Bila didekati secara spiritual, ada pertanyaan, bisa tidak diasumsikan bahwa Sabdo Palon dan Noyog Hinggom adalah makhluk superior, pilihan Tuhan, guna menjadi pengemban Raja Majapahit? Jawabnya adalah, bisa dianggap demikian. Alasannya jujur, memahami hukum semesta, teguh menyuarakan kebenaran, pandai walaupun buta huruf, berasal dari rakyat kebanyakan, tidak silau harta benda maupun jabatan, meskipun dekat pengambil keputusan. Jelas, hanya makhluk pilihan yang mampu menduduki derajat ini. Tapi kalau didekati secara mistis, bahwa Santo Palon dan Noyog Hinggom adalah tokoh sekali bersemar atau Kanjeng Gusti Ratu Ayu Kencanasari, jawabnya tidak seperti itu kedudukannya. Dalam tata krama kegaiban, malah bisa-bisa orang yang mendapat pangkat Sabdo Palon dan Noyog Hinggom itu bisa disusupi kekuatan spiritual semar atau Kanjeng Gusti Ratu Ayu Kencanasari. Kemudian dalam artikelnya juga, Dedi Endarto membahas hal yang sedikit rumit menurutnya, khususnya era keruntuhan Majapahit pada masa pemerintahan Sri Gerindrawardana. Di banyak buku yang beredar pada saat ini, bergambar seakan-akan Sabdo Palon dan Noyog Hinggom ketika berpisah atau memisahkan diri dengan momongannya sang raja, mengeluarkan sumpah serapah yang kemudian dikenal luas oleh masyarakat sebagai buku Sabdo Palon dan Noyog Hinggom Nagih Janji, dan dikenal pula sebagai Jangka Sabdo Palon dan Noyog Hinggom. Didi mengatakan telah berupaya secara tata maupun tata batin mencari benang merah karya tulis tersebut dengan kenyataan yang ada, tetapi berkali-kali mengalami jalan buntu. Guna menemukan referensi, nyatanya malah cenderung mengarah bahwa karya tersebut dilahirkan di era Mataram Islam oleh salah satu pujangga keratonnya, yang menurutnya agak unik. Ternyata banyak terjadi kemiripan dengan kasus pustaka Raja Jangka Sri Aji Jayabaya yang muncul di tengah masyarakat, tidak dalam bentuk penuan atau coplika yang disadur dalam judul Jangka Jayabaya Musasar, dan beberapa lagi yang menggunakan nama Islam di belakangnya. Padahal kita semua tahu Sang Prabu beragama Hindu, Buddha, dan lagi-lagi mengarah ke pujangga Mataram Islam yang melakukan pencadurannya. Lepas dari apa yang menjadi motivasinya, apakah bernilai positif ataukah negatif bagi ketukan Sabdo Palon dan Noyog Hinggom, Didi merasa ini karya tulis sadur dari jagat Jayabaya yang dikombinasikan dengan perasaan terluka sebagian masyarakat Jawa atas pertikaian Islam dan Hindu yang terjadi saat itu. Kemudian Dedi Endarto mengatakan, logikanya Sabdo Palon dan Noyog Hinggom adalah abdi yang dibuat oleh sistem pemerintahan dengan mengutamakan asas kejujuran dan nilai kebenaran semesta guna mendampingi seorang Raja Majapahit, di mana di dalam wisudanya mereka berjanji akan senantiasa jujur dan teguh menyuarakan kebenaran bagi raja, dan akan mengabdi seumur hidupnya guna kejayaan Nusantara. Maka ketika kejadian mereka menegur raja dengan keras atas hal-hal yang dianggap melanggar pranata, Didi masih bisa menerimanya secara logika. Ketika mereka menyumpah serapah semesta raya
yang dapat menimbulkan bencana bagi Nusantara. Ini yang tidak disepakati oleh Dedi Edarto. Tidak bisa diterima secara logika katanya, karena jati diri mereka telah lebih dari sekedar siap untuk berkorban demi sang raja dan Nusantara Raya. Terus kenapa menghancurkannya dengan sumpah atas perjuangan yang mereka bangun dan pengorbanan para Sabdo dan Loyo Genggong sebelumnya? Disinilah kemudian Dedi menuliskan pada artikelnya, mengajak semua untuk berpikir panjang dan berbersih hati guna memahami kebenaran yang sejati. Ketika diceritakan Santo Palon dan Loyo Genggong mengambil jalannya sendiri dan berpisah dengan raja, ini juga hal yang tidak cocok dengan konteks sumpah jabatannya. Setelah mengalami proses perenungan, Dedi secara pribadi mempunyai pendapat bahwa Sabdo Palon dan Loyo Genggong tidak pernah berpisah dengan Sri Gerindrawardana hingga akhir hayatnya. Banyak jejak kebersamaan para beliau dalam pengungsian di terletak kekuasaan Beri Mataram, sepupu-sepuh sang raja dari pengging pantai di pesisir selatan Gunung Kidul, Wonogiri lereng Lawu, dan puncak Lawu. Justru pertimbangan dari Sabdo Palon dan Loyo Genggong lah yang menurut Dedi mampu menenangkan sang raja dari gundahnya pikiran dan memutuskan menjadi panembahan di Gunung Lawu. Sabdo Palon dan Loyo Genggong juga yang membimbing proses pelepasan Igu Raja dan mensucikannya menjadi pertapa di sepanjang lereng hingga puncak Lawu. Kedua tokoh ini justru menjadi kunci bagi raja mencapai pemahaman tertingginya atas kebenaran semesta yang diwadar di Candi Suko dan Candi Ceto. Sehingga ketika pencerahnya itu terjadi, dua abdi ini yang pertama kali menyembah kepada Sri Gerindrawardana dengan memanggilnya sebagai Panembahan Agung. Dedi juga mengatakan, ada baiknya bagi para pelaku spiritual untuk menjajaki kembali atau napak tilas perjalanan tersebut. Setelah itu, bisa menyimpulkan sendiri apakah saat itu Sabdo Palon dan Loyo Genggong berpisah, ataukah masih tetap bersama-sama dengan momongannya.